Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini banyak sekali yang komentar katanya, Om, coba angkat kasus Pina Om, kata. Ada yang komentar, Bang, kata, Mas, angkat kasus Pina Mas, katanya. Oke. Nih, sebenarnya sih di beranda saya banyak itu muncul kasus-kasus Pina. Oke, karena ada Bang Hotman Baris kan. Oke, gas. Langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral. Oke, gas. Ayo penyidik segera ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat. Jemput sekarang, malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga. Ayo semangat, Bang Hotman. Yang jelas satu orang pelaku belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat ya yang terkait dalam kasus tersebut, dan memang merasa sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun, dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra pemerintahan Indonesia. Tadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral, pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Ya, nah sebetulnya ini nggak baik-baik amat ya. Kalau sudah diviralkan baru direspon. Harusnya ketika kasus-kasus tersebut masih dalam proses itu diselesaikan dengan segera. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya atau kasus pidana lain lah, semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Seperti itu, dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya, di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya 3 orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ ya, mungkin ke tempat yang lain dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti ya akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Saya melihat videonya itu dan melihat wajah pelakunya, kelihatannya dia memang aneh aja. Dianggap tuh main-main aja. Dan emang ini orang ada masalah dalam kepribadiannya, dan ya seharusnya sih dapat hukuman yang layak. Gitu ya? Iya, karena dia melakukan itu dengan sadar. Ya sebaiknya diusut lebih dalam lagi, gitu ya. Karena tidak hanya berhenti sampai di situ. Ini nggak saya ceritain semua ya, di sini sedikit sebagian aja. Karena ada beberapa
trik-trik yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejaknya, dan itu terendus. Bener-bener saya, wah ini jago nih orang gitu. Jadi saya langsung, wah ini orang sangat memungkinkan dan memang dia coba mengelabui. Begitu. Oke, saya yakin dia nih pelakunya. Ya, jadi yang pertama saya meyakini begini, tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi sudah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi singkatnya si Vina ini tahun 2016 meninggoy negara, dia itu digeruduk sama geng motor perkara cinta segitiga gitu kan. Terus dia diperkaos juga, dia disiksa, dibantai, dibully. Nah tapi pelakunya itu ada 11 orang, ternyata yang ketangkap cuma 7, dan sampai sekarang 3 orang itu belum ketangkap karena isu-isunya salah satu pelaku yang kabur 3 orang itu adalah anak seorang polisi aparat ya. Dan bahkan katanya 3 orang ini udah mengganti identitasnya supaya mereka tidak ditemukan. Sampai ini tahun 2024. Makin lama makin seru ternyata kasusnya. Oke. Sudah lama banget. Bisa sampai nggak ketangkep gitu. Pihak keluarga juga mungkin sudah ya oke lah, ada 7 orang yang ketangkep, cuma putusan pengadilannya kayak menurut gue kurang adil aja. Harusnya orang-orang seperti itu tuh dihukum metong nggak sih? Ya bodoh amat, masih muda, lo masih muda aja punya pemikiran yang sejahat itu. Pembunuhan berencana ya kan? Berarti kan emang otak lo otak dajjal. Harusnya dibasmi aja orang-orang seperti itu menurut gua. Jadi inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat, sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah para korban dan kebenaran. Ketiga orang ini sudah 8 tahun tidak jelas dan tidak tertangkap sama sekali. Sementara setelah divonis, ini beliau pengacara, lupa yang sekarang sudah menjalani hukuman lewat pengacaranya mengatakan bukan mereka pembunuhnya. Ya, jadi ini ada indikasi berkas perkara yang menjadi dasar untuk diajukan ke pengadilan itu dibonsai dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dimunculkan di film dan apa yang dimunculkan juga di dunia goib. Sehingga proses penegakan hukum ini tidak merupakan proses yang sesat akibat dari penanganan yang tidak benar dan tidak profesional dan penuh rekayasa. Yang 3 kan di dalam mekanisme KUHAP acara pidana Indonesia itu ada dikenal terdakwa yang in absentia gitu. Jadi kalau ada 8 hanya 3 atau 5 yang ada, ya diadili saja. Yang 3 itu diadili juga secara in absentia gitu. Ya, jadi keterangannya dianggap benar menurut saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka bersalah gitu. Ya, jadi keterangan saksi itu dianggap benar karena tidak ada orangnya, tidak ada dia in absentia, tidak bisa menyangkal gitu. Kalau terdakwa yang hadir dia bisa menyangkal, ya tersangka atau terdakwa yang hadir dia bisa menyangkal. Tetapi yang tidak hadir ya itu bisa tetap diadili. Namanya itu tadi saya bilang terdakwa in absentia. Nah guys, ternyata cukup menarik dan sangat menarik, dan tentunya tak lucu juga jika channel Sumber Dakwah percaya dengan lamaran yang perempuan tadi. Kalau masalah percaya dengan lamaran itu merusak akidah, dan juga yang masalah kesurupan bikin geger kalau tidak salah kan, yang kesurupan Pina itu kan ya, atau kalau kesurupan otomatis itu yang masuk itu kan bukan arwahnya si Pina, itu otomatis jin, syaiton. Kalau arwahnya Pina otomatis sudah di alam barzah dalam kuburnya. Yang pastinya ya kalau memang betul kasus ini ya penuh dengan kejanggalan, penuh dengan misteri, ya harus diusut untuk Kapolri maupun Bang Hotman. Tadi kan semangat Bang Hotman Paris, ada tadi Bung A few moments later Sugeng dari IPW, kan ada juga pengacara yang itu tadi itu saya ingat wajahnya di saat kasus Simbo kan, itu saya ingat pengacara itu. Oke. Dah, saya akhiri pokoknya. Nilai kalian sendiri, tulis kolom komentar apa pendapat kalian. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan isu hoax. Rakyat Indonesia harus cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.